Halo, selamat jumpa. Apa kabar semua, saudara-saudari, secara khusus para siswa saya di SMK, dan lebih khusus lagi kelas 3. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema tentang penyebab terjadinya pelanggaran hak dan juga pengingkaran kewajiban. Ya, jadi ada dua kata kunci di sini, yakni pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang melibatkan individu, yang melibatkan kelompok, atau bahkan lembaga. Beberapa penyebab umumnya melibatkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Nah, dalam hal ini kita akan melihat kira-kira faktor yang dapat menyebabkan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban itu. Yang pertama adalah itu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, sikap ini saudara-saudara akan menyebabkan seseorang selalu menuntut haknya sementara kewajibannya sering diabaikan. Nah, seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara supaya haknya bisa memenuhi, meski caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua bisa kita lihat ya di layar, itu rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan aku yang terkasih, hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya, berbuat semaunya. Ya, pelaku atau seseorang tidak mau tahu bagaimana orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Ya, sikap tidak mau tahu ini berakibat muncul pada perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga apa kira-kira? Nah, ini dia ya, sikap tidak toleran, sikap tidak menghargai sesama atau orang lain. Dan sikap ini ketika ada di tengah-tengah kita akan terjadi perpecahan. Ya, sekali lagi, sikap ini akan menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Ya, sikap ini pada umumnya akan mendorong orang untuk tidak melihat kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang lain ya. Yang keempat adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, di dalam masyarakat ada banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah ya anak-anak, tapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Ya, kekuasaan di sekolah, misalnya kamu sebagai sebagai ketua kelas atau pengurus kelas atau ketua OSIS, dan kesempatan untuk kamu untuk mengucilkan teman-temanmu atau merendahkan teman-teman di sekolahmu atau di sekolah. Nah, satu di antara contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan juga misalnya ya, di mana pengusaha yang tidak mempedulikan hak buruhnya. Nah, itu juga kesempatan bagi mereka untuk melanggar hak warga negara yang sebenarnya gajinya segini, tapi menurut dia, karena dia punya kuasa untuk itu, maka begini ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang kelima apa kira-kira? Ketidaktegasan aparat penegak hukum. Kita memiliki banyak penegak hukum di Indonesia. Ini aparat penegak hukum yang tidak tegas terhadap setiap pelanggaran hak, terhadap setiap pengingkaran kewajiban warga negara, akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Nah, penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus yang lain. Ya, kasus ini belum selesai udah muncul kasus lain. Ya, dilama-lamain lah dan lain sebagainya. Apalagi kalau terjadi suap dan lain sebagainya, dipending lah dan lain sebagainya, dibuat rekayasa dan cara-cara lain yang membuat masalah itu ditinggalkan begitu saja ya. Jadi para pelaku cenderung mengulangi perbuatannya. Hal itu karena mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya
Oh, itu juga sanksi paling sebulan 2 bulan. Oh, paling kasih duit berapa miliar. Saya lebih dari situ duit gitu ya. Jadi enak ya orang-orang yang melanggar atau mengingkar kewajibannya. Ya. Dan yang terakhir dan masih banyak yang lain saudara-saudaraku dan aku yang terkasih, yakni penyalahgunaan teknologi. Apa pula ini ya penyalahgunaan teknologi. Nah, kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh positif tetapi bisa juga memberikan pengaruh negatif, bahkan dapat memicu timbulnya kejahatan. Kamu tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Ya, kasus-kasus seperti itu menjadi bukti apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai dengan aturan normal akan menjadi penyebab pelanggaran hak warga negara. Kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat juga berdampak negatif. Misalnya ya, munculnya pencemaran pencemaran lingkungan dan lain sebagainya ya. Saudaraku, para siswaku yang terkasih, semoga penyebab-penyebab ini ya, adanya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kalau Anda sudah pahami jangan dilakukan lagi ya. Siapa tahu Anda nanti menjadi seorang penguasa penegak hukum. Nah, siapa tahu kamu orang yang tidak tahu selama ini bahwa kesadaran secara pribadi di mana keegoisan sangat tinggi dalam diri saya sehingga tidak peduli lagi dengan orang lain. Mohon dijauhkan di dalam kehidupan Anda sekalian. Sekian dan terima kasih. Sekali lagi jangan lupa untuk dibantu ya untuk subscribe supaya channel ini semakin hari semakin berkembang dan bisa membantu banyak orang. Tentu kalau Anda bersedia untuk men-share-nya, membagikannya kepada teman-teman kita semuanya. Semoga bermanfaat. 100% warga negara Indonesia, 100% orang yang beriman kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.